Coba deh jujur, kamu gak ngerasa aneh? Kenapa akhir-akhir ini semua orang ngomongin satu hal yang sama, yaitu pindah ke luar negeri? Buka TikTok, orang cerita kerja di Jepang, dapat gaji 60 juta. Scroll Instagram, teman kamu update di bandara. Bahkan di tongkrongan pun topiknya udah bukan lagi nikah umur berapa, tapi lo mau apply ke negara mana. Dan di situ kamu mulai mikir, apa gue yang ketinggalan ya? Inilah fakta pahitnya. Bukan mereka yang terlalu ambisius, tapi kita yang udah terlambat. Terlambat sadar kalau hidup di sini itu semakin hari semakin mahal. Tapi pendapatan kita kayak jalan di treadmill, capek tapi gak maju. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru bilang negara lain pasti lebih enak. Karena ada alasan lebih dalam kenapa banyak yang akhirnya milih kabur. Dan kalau kamu dengar ini sampai akhir, bisa jadi kamu bakal mulai mikir 2 kali. Bukan soal pindah ke luar negeri, tapi soal kenapa kamu masih di sini. Dulu waktu kecil kita diajarin sekolah yang rajin biar bisa kerja yang bagus. Kerja bagus biar bisa punya rumah, nikah, hidup yang tenang. Simple. Tapi kenyataannya, sekarang semua itu udah jadi barang mewah. Rumah harganya naik terus, kayak roket SpaceX. Gaji naiknya kayak kura-kura jalan di lumpur. Bahkan buat makan enak seminggu sekali aja, sekarang udah mikir 2 kali. Banyak anak muda akhirnya hidup cuma buat bertahan. Gaji masuk hari Jumat, habis hari Rabu. Dan yang paling nyesek, kadang kamu kerja bukan buat bahagia, tapi buat gak kelaparan. Mungkin kamu pernah ngerasa kayak gini. Lihat temen update di luar negeri. Hati campur aduk. Seneng, tapi juga iri. Karena mereka bisa dapat apa yang kamu kejar bertahun-tahun. Padahal kamu masih di sini, lembur setiap hari. Tapi hasilnya gitu-gitu aja. Ini bukan soal kurang bersyukur. Ini soal realita. Soal sistem yang bikin kamu terus kerja keras, tapi tetap miskin waktu dan miskin kesempatan. Coba deh kita hitung bareng. Gaji UMR Jakarta tahun 2025 sekarang sekitar 5,3 juta. Biaya kos sederhana 2 juta. Makan sehari 50.000 dikali 30 hari sama dengan 1,5 juta. Transportasi bulanan 600.000. Belum lagi internet, listrik, kebutuhan lain habisnya 700.000. Total ya sisanya cuma 400 ribuan. Itu pun kalau kamu gak nongkrong, gak sakit, gak punya cicilan. Sekarang bandingin sama luar negeri. Di Jepang, kerja cuci piring aja bisa dapat 25 juta dalam sebulan. Di Australia, kerja barista bisa nabung 10 juta setiap bulan. Dan yang paling bikin mikir yaitu mereka kerja keras juga. Iya, tapi kerja kerasnya dibayar adil.
Sementara di sini, lembur, overtime, capek. Tapi yang naik malah harga parkir, bukan gaji. Terkadang bukan kita yang malas, tapi sistemnya yang bikin nggak maju. Dan itu yang bikin banyak orang akhirnya bilang, kayaknya kalau gue tetap di sini, hidup gue nggak akan berubah. Dan lucunya, kalau kamu ngomong kayak gitu, orang bakal bilang kamu nggak nasionalis. Padahal yang kamu rasain cuma satu hal, yaitu capek. Banyak orang pindah bukan karena benci Indonesia. Mereka pindah karena mau hidup. Karena mereka pengen ngerasain apa rasanya bangun tidur tanpa mikir, bulan ini cukup nggak ya? Gini deh, cinta sama satu negara itu nggak salah. Tapi cinta juga butuh rasa aman. Dan kalau setiap hari kamu dihantam cemas, harga naik, kerjaan toksik, sampai kapan bisa cinta tanpa luka? Banyak yang akhirnya mikir seperti ini. Mungkin gue bukan orang yang pengen hidup mewah. Gue cuma pengen hidup tenang. Dan anehnya, tenang itu justru semakin mahal. Sekarang, kamu baru bisa tidur nyenyak kalau punya tabungan darurat. Baru bisa santai kalau kerjaan nggak toksik. Baru bisa senyum kalau listrik belum naik. Tapi setiap hari, semua itu semakin susah. Kamu tahu apa yang paling menakutkan? Bukan inflasi, bukan PHK, bukan harga beras, tapi ketinggalan. Ketinggalan zaman, ketinggalan teman, ketinggalan hidup. Teman kamu udah kerja di luar negeri. Teman kuliah udah nikah di Kanada. Teman SMA buka bisnis online dan dapat dolar. Sementara kamu masih scroll lowongan yang gajinya 4 juta, tapi syaratnya pengalaman 3 tahun. Kadang kita pura-pura nggak peduli, tapi dalam hati itu nyelekit. Apalagi kalau lihat orang lain udah jalan duluan. Dan kalau nggak gerak sekarang, besok bisa-bisa kamu udah terlambat. Dunia nggak nunggu kamu siap. Dunia jalan terus. Pertanyaannya, kamu mau jalan bareng atau cuma nonton dari belakang? Tapi tenang, bukan berarti kamu harus langsung pindah negara juga. Karena pindah tempat nggak akan ada artinya kalau kamu belum pindah cara mikir. Orang yang sukses di luar negeri itu bukan karena negaranya lebih enak, tapi karena mereka nggak nunggu sistem untuk berubah. Mereka ubah diri duluan. Mereka upgrade skill, cari income tambahan, dan mulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Bahkan banyak yang sukses tanpa keluar negeri cuma karena mereka tahu cara main di dunia yang baru, yaitu dunia digital. Kalau kamu bisa adaptasi, belajar hal baru, dan buka pikiran, kamu udah selangkah lebih maju daripada mereka yang cuma ngeluh setiap hari. Jadi mungkin yang perlu kamu pindah itu bukan badanmu, tapi mindsetmu. Kita nggak bisa bohong. Banyak hal di sini memang berat, tapi kamu punya pilihan. Mau terus ngeluh atau mulai bergerak. Karena yang bikin orang sukses bukan keberuntungan, tapi keputusan. Orang luar negeri
bukan lebih pintar, tapi lebih berani nyoba. Mereka nggak tunggu sempurna buat mulai. Dan kamu pun bisa belajar freelance, kerja remote, jual skill, nabung, investasi kecil. Semua bisa mulai dari HP di tanganmu sekarang. Dunia udah berubah, tapi sebagian orang masih tidur nyenyak di mimpi yang sama. Jangan tunggu sistem berubah, karena dunia gak akan berhenti cuma buat kamu siap. Kalau kamu gak gerak sekarang, nanti kamu bakal sadar. Semua kesempatan itu udah keburu terlambat. Kamu gak harus ikut-ikutan pindah, tapi kamu harus sadar, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa paling cepat sadar. Karena kadang yang paling berani bukan yang pergi jauh, tapi yang berani mulai berubah dari tempat dia berdiri sekarang. Kalau video ini bikin kamu mikir 2 kali tentang hidup kamu sekarang, tulis di kolom komentar. Gue belum tentu mau pindah, tapi gue pingin berubah. Karena perubahan gak harus dimulai dari pesawat, bisa dimulai dari pikiran.